Malam itu, angin laut berembus lumayan kencang, membuat gelombang berkali-kali menyeret kapal yang ditumpangi oleh satu keluarga yang sedang mengadakan sebuah pesta kecil untuk anaknya yang baru saja menyelesaikan pendidikannya di London. Tadinya cuaca tidak seburuk itu, tapi langit tiba-tiba berubah tanpa terprediksi sama sekali. Mereka berlayar ke tengah laut sambil sesekali melepaskan kembang api ke langit, tertawa bersama sambil melepaskan rasa rindu yang selama ini jarang untuk bertemu. Namanya Raka, anak kedua dari dua bersaudara keluarga Malaka. Tidak hanya satu keluarga itu saja yang berada di kapal. Citra, tunangan Raka pun turut ikut merayakannya. Hujan deras yang tiba-tiba turun membuat mereka bergegas untuk masuk ke dalam meninggalkan pesta yang baru 1 jam lalu dimulai. Angin yang berembus lumayan kencang merusak propertinya seiring dengan gerakan kapal yang rada oleng lantaran gelombang yang dimainkan oleh angin. Jangan panik, ini hal yang biasa terjadi di lautan, ujar kapten kapal yang mencoba menenangkan keluarga itu yang mulai dilanda rasa ketakutan. Tolong bawa lagi kami ke daratan dengan selamat, ujar Raka saat melihat bagaimana kakaknya yang disabilitas terlihat menangis ketakutan dan sedang dipeluk oleh ibunya. Citra pun menggenggam erat pergelangan tangan Raka. Pasti, kalian tenanglah dan berdoa, di luar sedang ribut, kata kapten dengan kembali mengontrol laju kapal. Raka, aku takut, kata Citra dengan air matanya yang sudah mengalir. Ada aku, tidak akan terjadi apa-apa, kata Raka dengan memeluk kepalanya. Tapi kapal ini seperti miring, Raka. Aku takut kapal ini karam, kata Citra lagi. Gak, kapal ini baik-baik saja, itu cuma perasaan kamu saja. Lihat box itu dan juga gordennya, itu sungguh miring, Raka, seru Citra dengan menunjuk pada gorden yang ada di sebelahnya. Benar saja, gorden itu miring seolah haluan kapal seperti lebih menukik ke dalam. Raka melihat lagi pada ayah, ibu, dan kakaknya. Mereka masih saling berpelukan sambil terus merapalkan doa. Raka, kita harus keluar dari sini, kata Citra yang membuat orang tua Raka menoleh kepada mereka. Gorden itu miring, Om. Kapalnya miring, seru Citra. Kapten, apa yang terjadi? Lakukan sesuatu. Kami tidak mau mati di sini, seru ayah Raka yang langsung menyadari akan sesuatu yang terjadi pada kapal itu. Tak ada sahutan. Mungkin suara ayah Raka sulit terdengar lantaran beradu dengan suara angin dan hujan. Kapten, kapten, teriak Raka sambil berjalan merangkak menuju pintu di mana sang kapten berada. Ia juga menggedor pintunya namun tak ada respon apa-apa. Pintunya terkunci. Dari kaca yang berkabut, Raka bisa lihat ada air yang sudah menggenang di bagian depan kapal. Ia tak melihat sama sekali anak buah kapal beserta kaptennya di sana. Raka pun kembali. Kita harus keluar dari sini. Kalian semua pakai jaket pelampungnya. Citra, kamu sama ibu tolong bawa kakaknya ke buritan kapal. Aku sama ayah yang ambil sekoci. Kita tidak punya waktu banyak. Setelah berkata begitu, kemiringan kapal menjadi makin terasa. Dengan menangis, Citra menghampiri ibu dan merangkak perlahan. Raka, kamu cepatlah kembali, teriak Citra saat melihat Raka dan ayahnya pergi ke samping kapal guna mengambil sekoci. Iya, cepatlah. Kemudian dengan susah payah Raka dan ayahnya menuju pintu samping yang terasa begitu berat untuk ditarik. Mereka keluar disambut dengan air hujan yang turun begitu deras. Angin kencang membuat suasananya terasa begitu menakutkan. Jangan mati di sini, ayah. Aku tidak mau. Aku masih harus melakukan mimpiku. Kumohon, teriak Raka pada ayahnya terlihat ragu untuk keluar. Tapi ini sangat berbahaya, Raka. Air laut pun pasti tidak tenang. Sekoci akan terombang-ambing dan bisa terbalik. Tapi kita tidak bisa diam begitu saja di dalam, ayah. Kita akan mati dengan penyesalan karena tidak berusaha sama sekali. Cepatlah, ayah. Ibu, Agnia, sama Citra pasti sudah menunggu kita dengan cemas di sana. Teriak Raka dengan berkali-kali menghapus air hujan yang membasahi wajahnya. Kemudian tak bersuara lagi. Mereka berdua berjalan seperti merangkak saling membahu menuju sekoci berada. Namun alangkah terkejutnya keduanya saat mendapati sekoci sudah tidak ada lagi. Brengsek, tempat Raka pada apa yang dilihatnya. Di mana sekocinya, Raka? Tanya sang ayah. Bukannya menjawab, Raka justru berteriak tidak jelas karena frustasi. Raka, kamu kenapa, nak? Tanya sang ayah dengan mendekati Raka. Mereka, ucap Raka tanpa berteriak namun masih didengar oleh ayahnya. Ya, sahut ayahnya yang masih memperhatikannya. Orang sialan itu kabur membawa sekocinya tanpa kita, ucap Raka dengan menunjuk arah di mana ada sekoci yang mengapung dengan lampu sorot yang meneranginya.
Sang ayah pun akhirnya sama frustrasinya dengan Raka. Tak ada yang bisa mereka lakukan saat ini, sedang kapal sudah semakin miring saja. Raka, kita datangi ibu dan kakakmu sekarang. Citra juga pasti menunggumu. Raka terduduk sambil berpegang erat pada pagar tepian kapal. Aku tidak bisa, ya. Aku tidak sanggup melihat wajah mereka. Aku tidak bisa. Ucap Raka diiringi dengan tangisannya. Raka, ayo. Teriak ayahnya yang seperti sudah berada di atasnya. Kapal sudah mendekati kemiringan 90 derajat. Hanya beberapa saat lagi, kapal itu akan masuk sepenuhnya ke dalam air. Tak ada lagi suara yang Raka dengar. Mungkin ayahnya sudah pergi menghampiri mereka. Air sudah mencelup kaki Raka sampai ke lututnya. Ia masih belum bergerak. Sesaat kenangan dirinya mengenai keluarga dan hari-hari singkatnya yang sudah ia lewati tanpa keluarganya di luar negeri menjadi terasa begitu menyakitkan. Rasanya baru sebentar saja Raka bertemu keluarganya saat dewasa ini. Masa kecil Raka pun terputar di kepalanya. Semua kenangan manis dan pahit terasa menjadi semakin menyakitkan saat ia teringat di saat seperti ini. Semuanya sudah selesai begitu saja.